Yang paling berpengaruh pertama keluarga, terus kedua doa dari seorang ibu tadi, dan ketiga itu jelas barokahnya guru saya, guru spiritual, guru ngaji, dan guru saya tadi yang saya mondok 2 tahun itu tadi, barokahnya itu. Dan paling pokok dan inti lagi doanya orang-orang kecil yang ikut bekerja di tempat saya. Nah, saya yakini doa-doa itu sangat mustajab. Nama Timbul Suryanto, alamat Bulutan, Butuh, Wonosari, Gunung Kidul. Terus bisnis yang kita jalankan sekarang, developer, pengembang properti. Kalau orang tua, saya itu dari orang tua tidak mampu. Terus terang aja, bapak saya PNS tapi golongan rendah. Jadi untuk sekolah aja kita, bapak saya dulu, orang tua saya dulu banyak masih ngutang-ngutang menyekolahkan saya sampai ke SMA. Saya cuma lulusan SMA. Dan ibu saya petani, jadi bapak saya PNS tapi sampingannya juga petani. Kita pun juga ikut membantu untuk bertaninya bapak. Jadi istilahnya ngarit ke sapi, ngarit ke wedus, itu saya ikut. Jadi saya sekolah itu masih ikut membantu itu, ngarit untuk sapi, untuk kambing, itu saya masih membantu dalam hal itu. Saya terus terang cuma lulusan SMA, jadi nggak kuliah. Kita dari awal tanpa modal, Mas. Dari awal itu saya 91 itu sudah mulai berjualan, tapi jualan ayam pakai kerombong itu, yang di belakang itu pakai motor kerombong itu, terus ke pasar kecil-kecil, dibawa ke pasar Wonosari itu dari tahun 91 itu sampai tahun 1997 itu saya masih jualan ayam, dan sorenya kita masih bertani seperti nanam padi, terus kedelai, dan juga masih istilahnya ngingu ya Mas, ngingu sapi itu saya sendiri. Dan setelah itu di tahun 97 ke atas itu saya pulang lagi ke, tadi kan di Wonosari, Gunung Kidul sama istri dan anak masih kecil-kecil. Dan setelah itu kita pulang ke desa kelahiran saya, Temuireng, Panggang, Girisoko. Jadi daerah pelosok Mas, kita bertani di sana. Terus tahun 99 saya mondok lagi. Jadi saya mondok di pesantren. Itu istri dan anak saya ajak semua karena keadaan perekonomian. Jadi kita mondok di situ. Mungkin setelah itu barokahnya para kiai yang saya pondok itu, terus terang di Panggang saya mondok juga di tempat Mbah Ibnu Hajar. Tadi Bapak Kiai Ibnu Hajar itu saya 2 tahun di situ. Akhirnya 2002, masih lama ya Mas perjalanan. Tahun 2002 itu saya pulang lagi ke Wonosari. Sebelum pulang saya malah ini Mas, buruh harian Bandung, Jawa Barat dulu untuk menafkahi anak istri. Terus saya buruh harian itu buruh masak bakmi, ikut orang jualan bakmi di trotoar itu di Bandung. Dulu malah saya dibayar cuman 1 bulan itu 130.000 dan uang rokok 3.000 per hari. Itu saya jalani 3 bulan karena saya merasa sudah bisa masak. Akhirnya saya pulang dan saya buka di Wonosari pertama kali bakmi Jawa itu saya buka di depan BPD. Itu yang masak saya sendiri. Jadi sampai tahun 2014 saya masih jualan Mas. Berkembangnya di depan Kartika itu. Setelah bakmi Jawa, bakmi nasi goreng, capcay, terus berkembang ke depan Kartika. Depan Kartika itu ada lesehan dulu. Lesehan ayam goreng Mbak Tari itu saya yang masak. Masa sulit yang paling berkesan itu ya ini, menghidupi kedua anak dan istri itu di pas awal-awalnya kita jualan nasi goreng, bakmi itu saya dorong sendiri, buka tenda itu buka sendiri, tutup sendiri, dorong 1,5 kilo itu gerobak saya dorong sendiri, saya masak sendiri, dan
pulangnya sampai larut malam mas, jam 12, jam 1 baru pulang. Itu saya dorong lagi ke rumah, terus nutup tendanya ya saya sendiri. Jadi buka tutup itu yang paling terkesan di masa-masa sulit saya. Jadi anak 2 dulu, terus kehidupan jelas tertinggal dari teman-teman yang lain. Dan yang paling bisa memotivasi, motivasinya saat kita terpuruk itu saya nggak pernah istilahnya sambat, mengeluh itu nggak pernah. Jadi saya punya keyakinan apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Jadi tetap kita jalani dengan bersyukur. Nah, ini perjalanan lagi dari kita jualan lesehan, jualan ayam, jualan bakmi tadi, terus jualan ayam goreng, pecel lele. Itu kita nyambi mas, istilahnya nyambi maklaran tanah. Kebetulan pas itu saya banyak dipercaya oleh investor yang pembeli tanah itu. Terakhirnya kita maklari tanah ke developer, jadi pengembang. Akhirnya kita ambil ilmunya. Kepiye to carane ngedeke PT, pendirian PT, carane nggawe perumahan itu gimana. Akhirnya saya selami akhirnya saya bisa. Itu dulu PT-nya AKJ, saya ingat AKJ itu yang maklari saya tanahnya. Akhirnya saya bisa istilahnya nyolong ilmu nih dari itu, ilmu bagaimana caranya membuka perumahan itu, bagaimana terus mendirikan PT itu gimana, kayak apa. Dulu saya gumun mas, istilah heran. Waktu saya masih SMA, wong duwe PT ki kaya ngopo tuh, wong aneh. Itu malah gumun, malah heran. Terus saya waktu itu pernah sampai guyon-guyon aku ya tak mendirikan PT waktu SMA. PT apa? PT Benik Cedit. Nah, dulu pernah begitu. Ternyata setelah ini saya sekarang sudah bisa mendirikan PT juga. Jadi bayangan saya dulu orang punya PT, bisa mendirikan PT, bisa bekerja di PT, itu bayangan saya dulu, wah iya wong ampuh orang hebat ini so mendirikan PT, bahkan tidak terbayang. Sampai sekarang pun tanda tangan saya itu jelek sekali dan tidak bisa ditiru sama siapapun. Tidak bisa dipalsu, karena saya nggak kebayang saya mau seperti ini. Dan tanda tangan itu juga nggak kebayang apa-apa. Jadi tanda tangan bener-bener jelek sekali, karena dulu nggak kebayang mau seperti ini mas. Tentang saya sampai gini, menelusuri terus nginjen ini istilahnya apa, nginjen terus mempelajari PT dulu berdiri itu bagaimana. Akhirnya saya dirikan PT itu dengan modal awal pun saya nggak punya apa-apa. Jadi bener-bener dari nol. Saya itu dulu pernah ketemu seorang Chinese yang kebetulan pengusaha, pernah bilang kerja mas timbul nyambut gawe sing tanpa modal. Nah ini baru saya temukan, karena bener-bener saya tidak punya modal kalau mau bekerja dengan modal saya sendiri. Akhirnya sampai pendirian PT aja itu modal setor. Untuk mendirikan PT kan harus ada modal setor, ada modal setor itu kalau nggak salah saya awalnya dulu 250 juta harus ada modal setor. Nah kebetulan pas itu ya namanya apa ya, keberuntungan atau yang ngatur Gusti Allah atau yang ngatur atau mungkin itu kebetulan saya pas ngedil ke maklaran saya tanah itu, akhirnya mau dibayarkan ke pemilik tanah, saya pinjam dulu, maaf saya pinjam dulu untuk modal setor saya mau mendirikan PT. Akhirnya bisa terlaksana itu. Terus setelah kita pinjam kita balikkan lagi, akhirnya bisa terlaksana mas. Pendirian PT awal itu tahun 2017 dan saya pun masih jualan juga yang lesehan. Kalau malam saya masih jualan ayam goreng sama pecel lele. Sampai di situ akhirnya kita bisa ngurus perizinan untuk bikin perumahan awal. Perumahan awal itu dengan luas tanah 2.400 itu pun kita nego sama pemilik. Nggak bayar dulu. Kalau bayar dulu jelas nggak bisa. Akhirnya kita bayar setelah semuanya bisa beres. Kita urus perizinannya sampai beres. Akhirnya bagaimanapun saya perbankan mas. Tetap saya lewat perbankan. Perbankan awal itu saya muter-muter sama istri. Kebetulan istri juga komisaris dah. Karena PT sudah berdiri. Saya muter ke perbankan semuanya. Mana tahu perbankan yang bisa cover itu masih nol dulu, nggak tahu, kemana-mana ditolak. Saya di Mandiri itu ditolak, nggak bisa. BTN Konven itu
itu menolak juga, menolak saya karena PT awal ini nggak bisa Pak. Oh ya, akhirnya ketemulah BTN Syariah, itu yang istilahnya sebetulnya BTN Syariah sangat berjasa karena BTN Syariah terus mendampingi saya. Bagaimana caranya bisa ngambil dari perbankan, bagaimana caranya perumahan bisa berjalan dari awal, itu sebetulnya dulu BTN Syariah sampai inget namanya Mas Didi itu yang bagian Pak YG KPL-nya BTN Syariah, itu yang membimbing saya sampai bisa bekerja sama dengan BTN Syariah. Setelah kita sudah BTN Syariah sukses untuk mendampingi saya satu perumahan, akhirnya kedua perumahan selanjutnya. Dua perumahan selanjutnya masih nego sama pemilik juga, akan kita lunasi setelah dari perbankan terkucur dananya. Akhirnya terkucur dananya, kita lunasi dan beres semua. Setelah itu baru perbankan semua pada merapat ke perusahaan saya, malah semua pada minta kerjasama dengan perusahaan saya, KPL, KYG maupun KPR-nya sampai sekarang. Nah, sampai sekarang itu ini sudah 14 perumahan di Gunung Kidul, dan yang di luar ada 1 di Bantul, 2 di Magelang. Total sekarang ada, kalau yang di Gunung Kidul hampir 700, yang di Gunung Kidul sendiri pun hampir 700 unit, lebih mungkin ya, 700 unit itu lebih mungkin. Yang di Bantul sekarang ada 190 unit, terus yang di Magelang karena platinum itu ada 72 unit sekarang. Dan kalau yang di Gunung Kidul, saya 700 unit, kurang lebih 700 unit itu saya fokuskan ke perumahan subsidi karena MBR Gunung Kidul itu banyak, jadi masih banyak yang belum mempunyai rumah karena kurangnya sosialisasi. Sebetulnya subsidi itu ini kan bisa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi di Gunung Kidul itu kebanyakan kita fokus ke rumah subsidi yang banyak bantuan dari pemerintah. Kalau yang di luar itu bukan subsidi, platinum semua yang di luar Gunung Kidul. Iya, lupa. Saya dari tahun 19 itu saya juga punya pekerjaan selain ini, selain developer. Jadi saya di DPRD, alhamdulillah diberi amanah oleh masyarakat. Tapi untuk yang di DPRD itu Gunung Kidul, saya fraksi PKB, dan fokus saya kalau untuk DPR saya niati untuk ibadah dan untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat. Kalau tentang penghasilan, alhamdulillah dari perusahaan saya pun kita sudah bisa mengcover untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tidak niat untuk finansial kalau di DPRD. Yang jelas bagaimana masyarakat, umat, saya bisa manfaat untuk itu. Kalau untuk awal kita mendirikan PT terus bikin perumahan, itu sebetulnya ya banyak orang nggak percaya, banyak orang yang ngomong bakul pitik, bakul ayam goreng, bakul bakmi kok arep ngedeke perumahan, arep nggawe perumahan opo iso. Akhirnya itu suatu tantangan. Bahkan saya malah gini, kemarin awalnya itu malah bilang, pokoknya perumahan saya itu sebelum jadi kita nggak akan menarik biaya terlebih dahulu. Rumah jadi baru kita tarik biaya dan kita akadkan. Itu satu-satunya perumahan di Gunung Kidul. Terus yang bisa membenahi Gunung Kidul, yang bisa membalik image Gunung Kidul untuk perumahan itu sebetulnya dari perumahan saya awal. Rilis Perme namanya. 24 unit itu saya pasarkan dalam waktu 2 bulan kurang, habis saya pasarkan. Itu pun saya nggak narik biaya. Akhirnya rumah jadi baru kita tarik biaya. Jadi bangunnya bergiliran. Akhirnya saya selesai itu. Setelah itu ya orang-orang pada ini, kok iso ya lulusan SMA, kok iso ya bakul pitik, kok iso ya bakul ayam goreng, kok duwe perumahan, gawe perumahan, bahkan duwe perusahaan, duwe PT, iso mendirikan PT. Itu bingung, pada bingung. Akhirnya dengan itu tetap saya ambil itu motivasi saya itu dari omong-omongan orang. Akhirnya kita jalankan terus. Kita pernah juga sampai mendapat banyak mendapat piagam itu banyak. Kita itu tercepat, proyek tercepat itu dari perusahaan saya. Sampai penjualan terbanyak untuk DIY Jawa Tengah itu perusahaan saya juga. Apalagi masih banyak yang kita raih tentunya. Tapi yang
paling banyak kita raih ya keuntungannya itu. Mungkin ini semua yang kita jalankan itu dari doa-doa para yang pertama ya doa ibu yang jelas. Kalau saya orang Temireng, orang Panggang, ibu itu simbok. Dari kecil saya bilang malah sampai sekarang pun saya panggil masih simbok. Jadi hitungannya simbokku. Sampai saya pernah kita buat status apapun, pokoknya simbokku pusakaku. Itu pernah. Sampai sekarang yuk, saya kenalkan sama teman-teman, iki pusakaku, ya simbokku itu. Maksudnya ini sambil dakwah. Jadi biar orang-orang itu tertarik kesuksesan ini dari doa seorang ibu, ridho seorang ibu. Perumahan subsidi itu gini, itu malah dari perbankan, dari perizinan kita itu asal komplit semua itu bisa masuk ke perumahan subsidi, bisa ke perumahan subsidi. Karena kita mau masuk ke ambil fasilitas subsidi itu harus melalui asosiasi. Jadi saya kebetulan ikut asosiasi Apersi, jadi tetap yang memperjuangkan dari asosiasi. Jadi perusahaan yang sudah terdaftar, yang mendaftarkan jelas dari asosiasi. Dan kebetulan untuk asosiasi saya di DIY ini sebagai penasihatnya Apersi, Asosiasi Pengembang Seluruh Indonesia. Itu di DIY saya jadi penasihatnya. Terus kalau DPD Jateng DIY saya jadi wakil ketua Apersi, Asosiasi Pengembang Seluruh Indonesia, pengembang perumahan seluruh Indonesia. Yang paling berpengaruh pertama keluarga, terus kedua doa dari seorang ibu tadi, dan ketiga itu jelas barokahnya guru saya, guru spiritual, guru ngaji, dan guru saya tadi yang saya mondok 2 tahun itu tadi, barokahnya itu. Dan paling pokok dan inti lagi doanya orang-orang kecil yang ikut bekerja di tempat saya. Nah, saya yakini doa-doa itu sangat mustajab. Karena misalkan saya punya karyawan 100 gitu, karyawan 100 itu mendoakan saya itu ada yang diterima 1 aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah muluk-muluk, yang diterima 1 aja. Saya yakini karena doa mereka mustajab dan pasti dikabulkan. Jadi impian saya, anak-anak saya dari keturunan saya itu bisa meneruskan perjuangannya bapaknya, dan saya pengen nantinya jangan semua demi uang. Jadi harus ke paling tidak ya 50% untuk ibadah dan 50% untuk dunianya. Dan impian yang paling saya sampai sekarang yang paling saya inginkan, saya kepengen punya pondok pesantren sendiri. Jadi pondok pesantren yang nanti ustadznya juga anak saya sendiri. Itu yang jadi kepinginan saya sampai sekarang, dan sudah kita persiapkan sebetulnya. Anak saya yang terakhir nanti kita pondokkan lah, yang ya bukan terakhir, yang sekarang sudah umur 5 tahun, mungkin nanti setelah SMP setelah SD saja kita bawa ke pondok. Nantinya mudah-mudahan bisa menjadi ini ustadz di pondok kita, pengasuh di pondok pesantren saya, pondok pesantren keluarga gitu aja. Karena yang nomor 1, nomor 2, ada cowok juga yang nomor 2 itu yang nanti akan menopang adiknya istilahnya, menopang berjalannya pondok. Jadi dia yang nomor 2, nomor 1 biar jadi pengusaha aja lah, meneruskan usahanya bapaknya. Ya gini untuk teman-teman dan semua saja dari generasi apapun, itu yang penting kita punya keyakinan. Jadi yakin dengan Tuhan kita. Kalau saya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kesuksesan akan kita raih. Seperti tadi saya punya keyakinan apa yang terjadi itulah yang terbaik. Nah, harus kita syukuri semua apa yang terjadi. Jangan menyerah, jangan mengeluh, tetap semangat dan senangi pekerjaan yang di depan kita. Seolah-olah pekerjaan itu istri. Jadi cintailah pekerjaan. Cintailah
kalau Anda mencintai pacarmu, istrimu, seperti mencintai pekerjaan yang di depan matamu, yang kita hadapi, pekerjaan yang kita hadapi. Jadi yakin kalau pekerjaan itu kita cintai, kita senangi, pasti mereka juga senang cinta sama kita. Akhirnya akan berhasil kesemuanya.